Ini adalah video lanjutan dari pembahasan prediksi soal UAS Fisika kelas 11 semester 1. Nah, ini part 2-nya ya. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Yang pertama, suatu sekawat memiliki panjang. Panjang adalah L. Panjang adalah L, nilainya 1 meter. Memiliki gaya 4 Newton. Luas penampang kawat atau A adalah 2 mm kuadrat. Nah, ini kita jadikan meter kubik, meter kuadrat itu dikali 10 pangkat min 6. Ditanyakan, oh ada lagi, elastisitas kawat atau modulus Young-nya ya. Ini pada bab elastisitas, khususnya modulus Young atau modulus elastisitas. Nilainya adalah 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ditanyakan adalah pertambahan panjang, delta L. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Modulus Young itu rumusnya adalah, atau rumusnya adalah gaya dikali dengan panjang, maksudnya ini panjang mula-mula ya. Nah, dibagi dengan luas penampang dikali pertambahan panjang pertambahan panjang kawat. Nah, delta L dengan E ini bisa kita tukar. Maka kalau kita mencari delta EL, F dikali dengan L0 dibagi dengan A dikali dengan E. Oke, kalau kita teruskan lagi, maka nilainya adalah F tadi 4, ya kan, L0-nya atau panjang mula-mulanya adalah 1, luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 6, dan E-nya adalah 10 pangkat 10. Oke, kalau kita teruskan, ini delta L ya, salah, typo tadi. Nah, kita teruskan ya, 4 kali 1 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, ini kan min 6 dengan 10 jadi jadi 10 pangkat 4 ya kan, sama aja dengan 0,0002. Ini satuannya adalah meter. Nah, dia minta dalam milimeter, sehingga kita kali 1000, maka menjadi 0,2 milimeter. Nah, inilah jawabannya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Misalnya ini nomor 1 ya. Nah, misalnya ini nomor 2. Kita lanjut nomor berikutnya. Kawat A dan B terbuat dari bahan yang sama. Oke, kawat A memiliki diameter 3 kali diameter kawat B. Oke, kita terus diketahui diameter ya. Diameter pertama. Diameter kawat A nilainya 3 kali diameter kawat B. Nah, ini diambil dari nanti dari luas penampang atau dari A. Berapakah perbandingan antara tetapan gaya atau F? Coba kita lihat dari rumus awal tadi ini kan. Nah, kita cuma menghubungkan antara gaya dengan jari-jari. Jari-jari itu masuknya dengan A, artinya kita menghubungkan gaya dengan A. Ini kalau kita jadikan rumusnya secara sejajar atau panjang, jadinya gini. E sama dengan, bukan, E dikali A dikali delta L sama dengan F dikali L0. Nah, kita cuma mencari hubungan antara gaya dengan luas. Kenapa? Karena luas ini memiliki diameter. Artinya dari luas inilah ada rumus, dari luas inilah di rumus luas ini yang ada diameternya atau jari-jari. Sehingga kalau kita pecah, luas itu kan rumusnya yang menggunakan diameter 1/4 VD kuadrat. Kenapa 1/4 VD kuadrat? Karena ini adalah luas lingkaran. Kawat itu berbentuk bulat, sehingga dianggap luas penampangnya berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita lihat hubungan F dengan D menjadi D kuadrat sebanding dengan F. Nah, inilah rumus akhirnya. Tinggal kita masukkan. Oke. Kita tulis seperti ini. F1 per F2, kalau membandingin itu seperti ini. Nah, karena mereka sebanding, maka di sini D1 kuadrat, D2 kuadrat, karena memang mereka sebanding. Tinggal kita masukkan nilainya. D1, di sini dia menggunakan AB ya, kita ganti A dan B saja, jangan 1 dan 2. Oke. Nah, di atas ini A, di bawah ini B.
Oke. A, B. Tinggal kita masukkan nilainya. DA tadi nilainya adalah 3 dB. Artinya diameter A nilainya adalah 3 kali diameter B. Nah, diameter B ya diameter B saja, kuadrat. Nah, sehingga kita coret D-nya. Nah, hingga akhirnya nilainya menjadi ini 3 kuadrat 9 per 1. Nah, inilah nilainya, 9 per 1 atau 9 banding 1. Nah, gitu. Nilai FA adalah 9, nilai FB adalah 1. Nah, tidak ada jawabannya. Diameternya 3 kali diameter kawat. Iya, benar. Diameternya 3 kali diameter kawat B. Memiliki panjang. Oh, ternyata ada panjangnya ya. Nah, kurang teliti Bapak. Ternyata di sini ada panjang. Kalaunya diketahui cuma diameter saja seperti ini jawabannya, tapi karena di soal itu diketahui juga panjang ada. Nah, sudah kita hapus lagi. Oke, gampang ya tapi ya, nggak terlalu sulit lah. Jadi cara mengambil rumusnya seperti ini. Ternyata kita juga menghubungkan dengan panjang mula-mula. Nah, artinya diketahui dia memiliki panjang 2 kali panjang B, artinya panjang L untuk A 2 kali LB. Nah, gitu. L yang dimaksud ini adalah L0 ya. L0 ini yang kita maksud. Nah, hingga kalau kita ubah kembali rumusnya, kita cari hubungan F dengan A dengan L. Oke, kita hapus dulu. Kita ambil dari sini ya, dari atas ini. Sehingga rumusnya jadi seperti ini. Kita mencari F ya. F sama dengan E dikali A dikali delta L dibagi dengan L atau L0, terserah. L yang dimaksud adalah panjang mula-mula. Nah, di A sinilah tadi adanya diameter ya kan, 1/4 V D kuadrat. Sehingga kalau kita pecah hubungan F dengan A dengan L jadi seperti ini. F A-nya kita pecah menjadi D kuadrat per L. Nah, inilah rumusnya. Nah, karena yang lain tidak dikasih tahu. E-nya tidak dikasih tahu, delta L-nya pun tidak dikasih tahu. Ya sudah, kita coret saja. Nah, sehingga kalau kita membuat perbandingan, kita tulis seperti ini. F FA per FB, nah gitu. D-nya sebanding ya, berarti nanti di sini D-nya DA, di bawahnya sini DB. L-nya berbanding terbalik ya kan, ini berbanding terbalik antara F dengan L. Sehingga L-nya diputar. Ini L, ini adalah LB. Di sini L A. Nah, inilah rumus akhirnya. Nah, cara membuat rumus perbandingan dari yang kita ketahui, apa yang diketahui dan ditanyakannya. Oke. Nah, tinggal kita masukkan. Kalau kita masukkan, FA per FB. Nah, D-nya tadi untuk DA 3 kali DB, kita ganti 3 DB. Jangan lupa kuadrat ya, ini tadi tertinggal kuadratnya. Oke. Per DB kuadrat ya kan. LA-nya diganti menjadi 2 LB. LB-nya tetap aja LB. Nah, sekarang kita coret yang sama. Ini coret, ini coret, sehingga nilainya 3 kuadrat adalah 9 per, ini adalah 2. Artinya nilai FA adalah 9, nilai FB adalah 2. Maka jawabannya adalah 9 banding 2. Jawabannya adalah D. Gitu. Kita lihat soal selanjutnya. Gaya F dengan pertambahan panjang adalah delta X, mencari tetapan pegas. Kalau hanya mencari tetapan pegas kan gampang aja ya.
tetapan pegas itu rumusnya adalah K sama dengan gaya dibagi dengan pertambahan panjang atau delta X. Nah, kita lihat kalau kita yang ini nilainya adalah 88 dibagi 11, ini bukan 11 ya, karena ini senti harus jadikan meter, artinya 0,11, nanti dikali 100 aja. 88 dibagi 11 adalah 8, ya kan? 64 dibagi 8 adalah 8, 40 bagi 5 juga adalah 8. Tapi ini karena dia senti, artinya ini 0,11, ini 0,08, ini 0,05. Supaya lebih mudah ya sudah kali 100 aja. Berarti hasilnya adalah 800. Nah gitu. Jawabannya adalah A. Kalau kita ambil sampel yang pertama, percobaan 1, 88 dibagi dengan 0,11 meter. Karena ini harus kita jadikan meter. Di convert ke meter. Hasilnya adalah 800. Oke. Nomor selanjutnya 3 buah pegas dengan tetapannya masing-masing adalah berapa tetapan masing-masing? Oh, tidak ada. Dia memiliki massa digantung beban dengan massa 300 gram. Bertambah panjang sebesar 4 cm. Oke. Kita tulis diketahuinya dulu ya. Jadi massa yang digantungkan di pegas adalah 300 gram atau 0,3 kilogram, ya kan, kita jadikan kilogram bagi 1000. Nah, sehingga kita dapat W-nya atau F-nya sama ya. Jadi pada kasus ini gaya pegasnya adalah gaya berat beban, yaitu M kali G 0,3 dikali gravitasinya 10 adalah 3 Newton. Pertambahan panjangnya atau delta X-nya adalah 4 cm atau jadi 4 kali 10 pangkat min 2 jadikan meter. Nah, tadi kan kita dapat rumus konstanta pegas, rumusnya adalah F dibagi dengan delta X ya. Nah, ini kan rumusnya. Tapi pada kasus ini yang menyebabkan pegas itu meregang bukan F, tapi adalah W. Jadi F ini kita ganti menjadi W. Gitu. Karena kan sejatinya adalah gaya yang menyebabkan pegas itu meregang atau bertambah panjang. Kalau misalnya seperti ini, nah ini kan diberi gaya F, tapi kan kalau seperti ini diberi beban W gitu. Nah, kita hitung dulu. Sehingga gaya yang menyebabkan pegas itu meregang adalah 3 Newton dibagi dengan pertambahan panjangnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. 3 bagi 4 itu 0,75 dikali ini naik ke atas jadi 10 pangkat 2, berarti nilai K-nya adalah 0,75 dikali 100 75 Newton per meter. Ini adalah konstanta pegas total atau gabungan. Nah, coba kita lihat rangkaiannya. Rangkaian pegasnya seperti ini. Yang ini, bagian sini adalah paralel. Nah, pegas kalau paralel tinggal jumlahkan. Berarti ini adalah 2K. Nah, setelah itu 2K ini seri dengan K. Ya kan? Ini kan menjadi 2K karena sudah digabung menjadi 1 yaitu 2K nilainya. Ya ini kan tetap K. Nah, ini seri. Nah, ketika dia seri maka K itu diperkan. Nah, sehingga 1/2K ditambah 1/K. Jadi dia kebalikan dari resistor. Resistor kalau seri ditambah, kalau paralel 1/, tapi kalau pegas kebalikannya. Seri yang 1/, paralel yang ditambah. Sejatinya ketika dirangkai secara paralel kekuatannya itu bertambah. Kalau dirangkai secara seri dia berkurang kekuatannya. Nah, oke kita teruskan 1/K sama dengan ini kita per ya 2K ya. Ini 2K bagi 2K adalah 1, 2K bagi K adalah 2. Sehingga 3/2K, maka ini adalah K total ya. K totalnya atau K gabungannya. Maka kita dapat K totalnya adalah dibalik ya kan, sama dengan 2K/3. Nah, inilah K totalnya. Tinggal kita masukkan nilai K total tadi. Ini kan nilai K total kita dapat adalah 75. Sama dengan 2K/3. Nah, 75 dikali 3 itu 4 ya. 75, bukan. Kita mencari K masing-masing ya. Coba kita kalikan dulu ya. 75 dikali dengan 3. 225
sama dengan 2K. Ya kan? Berarti K-nya 25 dibagi 2. Nah, berarti nilai konstanta pegas masing-masingnya adalah 112,5 Newton per meter. Nah, jadi perbedaannya yang ini adalah konstanta total. Ini adalah total atau konstanta total gabungan pegas. Tapi kalau yang ini adalah konstanta masing-masing pegas. Nah, gitu. Jadi masing-masing pegas nilai konstantanya adalah ini. Yang ini nilainya adalah ini. Tapi kalau keseluruhan gabungannya adalah yang ini. 75 gitu. Nah, pertanyaannya adalah besarnya konstanta susunan pegas. Nah, mungkin yang ditanyakannya adalah total, susunan total. Ya kan, susunan itu kan gabungan. Berarti jawabannya adalah 75. Kalau dia tanya yang total. Tapi kalau masing-masing seperti ini. Inilah pegas. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini adalah mencari energi potensial pegas dari grafik gaya terhadap pertambahan panjang. Sebenarnya ini delta X ya. Bukan X saja, tapi delta X atau pertambahan panjang pegas. Kalau ada pertanyaan seperti ini pada grafik, untuk mencari nilai energi potensialnya atau OP-nya, tinggal kita hitung luas grafiknya. Grafiknya yang miring ini. Nah, ini grafiknya. Nah, ini kan berbentuk segitiga. Sudah kita hitung luasnya. Itulah energi potensial pegasnya. Setengah, ya kan, kali alas, dikali tinggi. Nah, kita masukkan setengah dikali alasnya adalah 0,08. Tingginya adalah 40. Oke, kalau kita teruskan 0,8 dikali 2, 0,16. 0,8 dikali 2, 1,6 ya kan. Ini jawabannya. 1,6 Joule. Kenapa Joule? Karena memang dia mencari energi atau usaha. Kadang-kadang ditanyakannya berupa potensi energi potensial, kadang-kadang kata-katanya berupa usaha oleh gaya pegas. Sama ya, yang dimaksud juga ini juga. Kalau rumus sebenarnya energi potensial pegas itu rumus sebenarnya adalah setengah dikali konstanta pegas dikali dengan delta X kuadrat. Nah, itu rumus energi potensial pegas. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, ini sudah materi fluida dinamis tepatnya pada bab tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Yang rumusnya Rho G H. H adalah kedalaman. H ini kedalaman. Bukan ketinggian ya, tapi kedalaman. Cuman pada bab ini adalah pipa O. Artinya hubungan tekanan hidrostatis antara bagian kiri dan kanan. Sudah caranya gini. Kiri sama dengan kanan. Kita lihat bagian kirinya. Bagian kirinya adalah air, ya kan? Bagian kanannya adalah minyak. Jadi caranya gini. Rho air, massa jenis, rho ini massa jenis ya. Bagian kiri kan air, rho air dikali ketinggian air. Sama dengan bagian kanan minyak ya. Berarti rho minyak dikali ketinggian minyak. Kita masukkan rho airnya nih. Nilainya rho air. Ya, ini adalah rho minyak. Ya kan, massa jenis, rho itu massa jenis ya. Rho air adalah 1000, ini tetapan sebenarnya dalam kilogram per meter kubik, tapi kalau dalam gram per sentimeter kubik itu 1. Dikali H air, tidak tahu. Rho minyak adalah 800. Dikali ketinggian minyak adalah 10 cm. Sehingga kita dapat H air 800 kali 10, 8000 per 1000. Maka nilainya adalah 8 cm. Nah, maka kita dapat nilai di sini adalah 8 cm. Pertanyaannya adalah perbedaan atau selisih. Jadi kita lihat bagian sini 8 cm, bagian sini 10 cm. Maka selisihnya adalah 2 cm. Nah, gampang ya. Ini adalah tekanan hidrostatis atau hubungan tekanan hidrostatis pada pipa O. Fluida statis. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Ini masih tekanan hidrostatis. Kita lihat informasinya. Tekanan berada di posisi tertentu.
pada ketinggian di atas permukaan air laut 5.000 meter 0,5 atm. Tapi ketika di permukaan laut 1 atm, ketika di bawah permukaan laut sedalam 20 meter itu 3 atm. Oke. Jadi gini ya. Ini adalah misalnya permukaan laut. Permukaan laut. Ini kan misalnya adalah kedalamannya. Nah, misalnya ada benda. Tadi kan ada benda A. Misalnya ada benda A. Benda A ini pada ketinggian 5.000 meter. Ada benda B di permukaan. Ada benda C pada kedalaman tertentu. Nah, ini benda C memiliki kedalaman misalnya 20 meter. Jadi gini. Yang pertama kalian ingat, ATM ini adalah satuan tekanan. Nilai konversinya 1 ATM itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, tekanan ketika berada di permukaan nilainya adalah tekanan udara, yaitu 10 pangkat 5 Pascal atau boleh kita sebut dengan 1 ATM. Nah, ketika berada di permukaan. Tapi ketika berada di ketinggian, nah, ketika berada di A atau di ketinggian tertentu, tekanannya itu dikurang, yaitu tekanan di permukaan dikurang tekanan di ketinggian 5.000. Nah, caranya adalah kita hitung tekanan di ketinggian 5.000. Tekanan di permukaan air laut itu kan sudah ketetapan, yaitu 10 pangkat 5 dikurang di ketinggian 5.000 itu berarti rho udara itu rho GH, rho udara itu 1, rho-nya ini rho udara ya, jadi 1. Nah, jadi ini 10 pangkat 5 dikurang dengan 1 kali 10 kali 5.000. Jadi yang dimaksud adalah 5.000. Ini ketinggian. Sehingga ini kan 100.000, ya kan? Dikurang 50.000, maka hasilnya adalah 50.000. Sehingga tekanan pada ketinggian 5.000 tadi adalah 50.000 Pascal. Kalau kita jadikan ATM dibagi 100.000, yaitu 0,5 ATM. Nah, itulah yang dimaksud. Jadi ketika kita mencari tekanan pada ketinggian tertentu, caranya adalah tekanan di permukaan, yaitu 10 pangkat 5 dikurang tekanan di ketinggian. Nah, di tekanan di ketinggian ini, rho yang dipakai adalah rho udara. Rho udara yaitu nilainya 1 saja. Kilogram per meter kubik. Karena memang dia berada di udara. Tapi ketika kita berada di air, rho yang dipakai adalah rho air. Nilainya adalah 1.000 kilogram per meter kubik. Kok berbeda? Ya memang udara dan air itu kerapatan zat penyusunnya berbeda, lebih rapat air, sehingga massa jenis air itu nilainya lebih besar. Sehingga kalau kita mencari tekanan di C, rumusnya adalah rho air dikali G dikali H. H yang dimaksud adalah kedalamannya ini tadi. Berarti kan rho-nya 1.000 dikali gravitasinya 10, ya kan? Dikali kedalamannya adalah 20, berarti kan 200.000, ya kan? Berarti nilainya adalah 200.000 Pascal, atau kita bulatkan boleh menjadi 2 ATM. Ini adalah tekanan hidrostatisnya pada kedalaman di titik C tadi, kedalaman 20 meter. Tapi kalau ditanya tekanan totalnya, yaitu seperti ini tadi. Nah, sehingga nilai tekanan pada titik C itu jadi gini. Nah, P udara di permukaan ditambah tekanan hidrostatisnya. Nah, gitu. Ini kan tekanan pada hidrostatisnya adalah 2000 Pascal atau 2 ATM. Tekanan udara ini tetapan atau tekanan di permukaan air ini tetapan, nilainya adalah 1 ATM, sehingga totalnya adalah 3 ATM. Nah gitu, inilah yang membuktikan tabel yang ini.
Jadi ketika di permukaan tekanannya cuma tekanan udara yaitu 1 atm, ketika di ketinggian tekanan udara dikurang tekanan ketinggian 5000 ini, ketika di kedalaman tekanan udara ditambah dengan tekanan di kedalaman gitu. Perbedaannya yang di udara ini adalah rho-nya, massa jenisnya massa jenis udara nilainya 1, kalau di air rho-nya atau massa jenisnya adalah 1000. Itu tetapan sudah. Oke, kita lihat informasi yang diberikan di option. Tekanan pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut adalah 2 atm. Tinggal kita hitung ya, Bener nggak 2 atm sih pada ketinggian, pada kedalaman 10 meter. Tadi kan caranya gini. P totalnya yaitu P udara ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Ini adalah 1 atm, ya kan? Ditambah tekanan hidrostatisnya kan rho GH, rho-nya 1000, digar-gar plus-nya 10, kedalamannya berapa ini? 10 meter. Ya kan? 10 kali 10, 100 kali 1000, 100.000. Ya kan? 1 atm ditambah 100.000 atau 10 berpangkat 5 Pascal. 10 pangkat 5 Pascal ini kan sama dengan 1 atm, ya kan? Nah, ditambah 1 atm. Maka nilainya adalah 2 atm. Nah, benar. Jawabannya adalah yang A. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Alat pengangkat mobil memiliki perbandingan jari-jari penampang 20:1. Nah, ini namanya bab hukum Pascal. Hukum Pascal itu F1 per A1, F adalah gaya, A adalah luas, sama dengan F2 per A2. Kalau dia menggunakan luas, tapi kalau dia menggunakan diameter atau jari-jari, kita ganti A-nya, F1 per R1, tapi kuadrat ya. F2 per R2 kuadrat. Karena A ini rumusnya VR kuadrat atau 1/4 VD kuadrat. Kita menggunakan jari-jari di sini. Ya kan? Maka R-nya harus kuadrat. Nah, berarti yang kita pakai rumus yang di bawah, bukan luas. Ini kan jari-jari penampang 1 dan jari-jari penampang 2, nilainya adalah 20:1. Untuk mengangkat mobil seberat, nah ini kan beban. Nah, beban itu, ini kan beban. Beban itu letaknya di penampang besar. Nah, jadi nilai beban ini adalah nilai F. Yang penampang besar yang mana? 1 atau 2? 2 kan? Ini 20. Berarti ini sebagai F1. Karena beban itu letaknya di penampang besar. Nah, ingat ya, beban itu letaknya di penampang yang besar. Penampang besar kan kita namakan R1, maka beban ini kita namakan F1 gitu. Oke, kita masukkan nilainya. F1 adalah 2 kali 10 pangkat 4. R1-nya adalah 20 kuadrat, ya kan? F2-nya dicari per 1 kuadrat. Sehingga nilai F2-nya 22 bagi 400 ya jadinya. Ini kan 2 kali 10 pangkat 4. Ini kan menjadi 400 atau 4 kali 10 pangkat 2. Coret saja, ini 10 pangkat 2 jadinya. 2 bagi 4 itu 0,5 ya. 0,5 dikali 10 pangkat 2 atau 0,5 kali 100, 50 Newton. Nah, inilah jawabannya. 50 Newton. B. Gampang ya? Oke, soal selanjutnya. Sebuah balok kubus dari kayu yang sisinya 10 cm, kerapatannya 0,5 terapung di dalam sebuah bejana berisi air. Sejumlah minyak dengan kerapatan sekian dituangkan ke atas air. Itu sehingga permukaan atas lapisan minyak berada 4 cm di bawah permukaan atas. Besarnya tekanan total. Besarnya tekanan total pada permukaan bawah balok. Sebuah balok kubus memiliki sisi ketinggian baloknya 10 cm. Terapung di dalam bejana berisi air. Sejumlah minyak dengan kerapatannya adalah 0,8 dituangkan ke atas air sehingga permukaan atas lapisan minyak berada 4 cm di bawah permukaan atas balok itu 4 cm. Maksudnya apa ya? Berapakah tekanan total?
ribetnya. Kita lewati saja ya. Ribet soalnya. Kita ke soal terakhir saja. Sebuah batu memiliki berat 30 Newton di udara dan 21 Newton di air. Nah, ini adalah berat semu namanya. Jadi ada namanya berat di udara, ada namanya berat di air atau berat semu, ditambah dengan gaya Archimedes. Nah, ini adalah berat di udara. Berat di udara itu berat sesungguhnya. Ini adalah berat di air atau berat semu boleh. Ini adalah gaya Archimedes. Nah, coba kita lihat diketahuin sebuah batu memiliki berat di udara ini adalah W dan di air adalah ini WA. Kita cari Archimedesnya dulu. Berarti kan W-nya 30 ya kan? WA-nya adalah 21 ditambah gaya Archimedes. Sehingga gaya Archimedesnya kita dapat 30 dikurang 21 adalah 9 Newton. Ini adalah gaya Archimedesnya. Apa sih gaya Archimedes itu? Gaya Archimedes itu adalah gaya angkat zat cair yang arahnya ke permukaan. Makanya disebut dengan gaya apung. Nah, gaya Archimedes itu rumusnya adalah rho air dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Rho zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Pertanyaannya adalah massa jenis batu itu. Jika massa jenis airnya ini adalah rho air, nilainya 1 gram per centimeter kubik itu adalah 1000 kilogram per meter kubik. Jadi kalau kita convert gram per centimeter kubik jadikan kilogram per meter kubik itu dikali 1000. Tapi karena dia air tetapan ya, jadi nilainya 1 gram per centimeter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Kita pakai yang ini karena satuannya SI yang ini. Nah ini kan gayanya 9. Massa jenis zat cairnya adalah 1000. Gravitasinya adalah 10. Yang adalah volume benda di dalam zat cair yang terapung. Tercelup. Maka VB-nya adalah 9 per 1000 kali 10 berarti 10.000 atau 10 pangkat 4. Sehingga volume benda yang tercelupnya adalah 9 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, pertanyaannya, yang ditanyakannya adalah massa jenis batu. Oke. Rho benda, itu rumusnya adalah massa benda dibagi volume benda. Nah, di mana kita mencari massa benda, kita ambil dari berat di udara tadi. Nah, dari sini. Ini dari sini. Karena kan W benda itu rumusnya M kali G. Nah, kalau beratnya adalah 30, gravitasinya adalah 10, berarti kan 30 bagi 10 nilainya adalah 3 kg. Nah, gitu. Oke, kita masukkan nilainya. 3 dibagi dengan volume benda kita dapat 9 kali 10 berpangkat min 4. Nah, kalau kita teruskan, rho B-nya adalah 1/3 ya kan? Dikali 10 berpangkat min 4 nih naik ke atas kan jadi 4. Nah gitu, kilogram per meter kubik. Kalau kita jadikan gram per centimeter kubik, kita bagi 1000. Berarti kalau kita bagi 1000, 1/3 dikali 10 saja. Berarti 10/3 gram per centimeter kubik. Jadi kalau dari gram per centimeter kubik kita jadikan kilogram per meter kubik dikali 1000. Tapi kalau kebalikannya dari kilogram per meter kubik jadikan gram per centimeter kubik itu dibagi 1000. Nah ini kan dibagi 1000 jadi pangkat 1 saja. Berarti kan 10 kali 1 ya 10 dibagi 3. 10/3 itu nilainya adalah ini. Nah itu jawabannya adalah yang C. Oke selesai ya. Oke terima kasih ya sudah nonton video pembahasan kisi-kisi UAS Fisika kelas 11 semester 1 dari Bapak. Thank you sudah support. Jangan lupa selalu like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Bapak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Thank you.